yang sebenarnya duit tunggal untuk di level nasional, apa yang akan dilakukan berkaitan dengan kebijakan yang menarik mundur tidak hanya demokrasi tapi juga desentralisasi dan otonomi daerah. Itu antara lain. Membangun Indonesia tidak cukup membangun daerah, tapi harus turun sampai desa. Maka saya ingin bertanya, kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan dengan desa, kepada desa. Kita tahu sekarang ini punya undang-undang desa dan juga dana-dana itu sudah ke desa. Tapi apa yang disampaikan oleh Kemendes patut kita catat, dari jumlah 75.000 desa yang mandiri secara indeks mandirinya itu baru di tataran kecil sekali, tidak sampai 5%. Lah, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pasangan Amin gitu ya. Apa yang akan dilakukan dengan itu? Termasuk bagaimana membangun daerah perbatasan. Ini penting ya, karena daerah perbatasan itu candra di muka kita. Dan kita tahu dengan semua keterbatasan di daerah perbatasan itu, di sana yang namanya tentu gitu ya, pembangunan yang belum maju itu masih sangat mendominasi. Lah ini yang tentunya juga penting direspon, karena tadi itu saya senang ada kebijakan sektor dan kawasan. Dan wabil khusus sebelum saya selesai tentang perempuan. Di depan kita perempuan duduknya lebih banyak daripada laki-laki. Maka kebijakan tentang tentu peluang perempuan ke depan di ranah publik gitu ya. Sehingga baik di legislatif, yudikatif, eksekutif ya, di ranah politik gitu, perempuan tidak lagi didiskriminasi. Apa kebijakan yang penting itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Makasih Prof. Wiwi. Tanyanya sama jawabnya durasinya sama. Tanyanya banyak betul Prof. Wiwi. Nanti kita bagi-bagi. Nomor satu, pemilu untuk siapa? Begini, kita bangsa ini menjalani sebuah perjalanan. Tujuannya meraih Indonesia yang adil makmur. Setiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang, menengok ke depan. Apakah kita masih bergerak di arah yang sama? Pemilu adalah menentukan arah. Apakah Indonesia akan terus bergerak ke arah yang sesuai tujuan awal bernegara atau tidak? Jadi tujuannya adalah jeda tiap 5 tahun. Seperti kalau kita camping itu, pengembaraan di hutan, maka setiap 2 jam sekali berhenti, lihat titik azimut. Masih selurus nggak kita dengan tujuan? Inilah tujuan kalau menurut kami, supaya seluruh bangsa ini bisa nantinya merasakan keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dirasakan itu lewat kebijakan. Nomor satu. Yang kedua soal resentralisasi. Saya setuju Prof. Wiwi. Ketika daerah tidak melaksanakan yang seharusnya, solusinya adalah dengan diberikan ukuran-ukuran penilaian insentif disinsentif. Bukan masalahnya diambil alih oleh pusat. Begitu masalah diambil oleh pusat, masalahnya bukan selesai, tambah masalah baru lagi. Karena pusat tidak akan mungkin bisa menghandle urusan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itulah tujuan otonomi daerah. Jadi kami melihat tadi, coba lihat, kenapa urusan stunting yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Kenapa urusan pendidikan yang bermasalah nggak ditarik ke pusat? Tapi yang ditarik ke pusat apa? Tambang ditarik ke pusat. Kemudian semua urusan-urusan yang punya manfaat tarik itu ke pusat. Dan daerah malah kehilangan pajak dari situ. Jadi sesungguhnya menurut kami tetap pertahankan desentralisasi, pertahankan otonomi daerah, tapi dari pusat diberikan petunjuk guideline ukuran yang harus dikerjakan apa, ukurannya apa, bila gagal disinsentifnya apa, bila berhasil insentifnya apa, lalu dilakukan penilaian secara terbuka sehingga otonominya dihormati tapi kinerjanya dinilai. Hari ini kinerja nggak pernah dinilai Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai gubernur nggak dikasih catatan kesehatan apa, pendidikan apa, investasi apa, nggak dapat penilaian itu. Sehingga kami nggak punya penilaian objektif atas apa yang kami kerjakan. Nah kami melihat bukan resentralisasi, tapi melakukan manajemen pemerintahan dengan otonomi daerah dan ukuran yang benar. Itu menurut hemat kami harus kita lakukan. Terus yang Monggo, Gus Muhaimin. Perempuan dulu sekarang.
Nah, terkait dengan perempuan, nanti yang desa Gus Imin akan jelaskan lebih jauh. Terkait dengan perempuan, menurut hemat kami begini Bapak sekalian. Satu, bahwa tidak ada keraguan dalam pandangan. Perempuan adalah tiang bangsa dan perempuan adalah penentu di dalam mulai keluarga, pendidikan kita semua, sampai ketika kita bicara perubahan, maka barangkali salah satu pendorong paling utama perubahan adalah justru kaum perempuan khususnya. Nah, dan job description ibu rumah tangga itu lebih rumit daripada job description CEO manapun. Pasti, jauh lebih rumit itu. Nah, kami melihat perlu ada meneruskan kebijakan kesetaraan. Tapi ini bukan dengan visi, tapi silahkan lihat rekam jejaknya. Lihat rekam jejak ketika Gus Imin mimpin di PKB. Apakah memberikan kesempatan pada perempuan? Coba lihat, di PKB banyak sekali perempuan. Ini ada beberapa contoh anggota dewan juga perempuan. Satu. Yang kedua, saya pernah mengalami, Prof. Wiwi, ketika kami mimpin kampus, 4 dari 5 direktur adalah perempuan. Dan ketika mimpin ngadepin COVID kemarin di Jakarta, bisa dibilang semua yang memimpin urusan COVID itu justru pemimpin perempuan. Dari dinas kesehatan, asistennya, semua adalah perempuan. Kami artinya apa? Mau melihat apa yang dikerjakan besok terkait dengan posisi bagi perempuan, lihatlah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu tentang posisi bagi perempuan. Karena itu menjadi prediktor untuk itu. Soal desa, mohon Mas Gus Imin untuk komentar. Izin Pak Moderator, Monggo, silakan. ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies tentang IKN. Karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia? Jawab desa dulu ya, baru IKN, Bu. Silakan, monggo, Gus Imin. Terima kasih, Prof. Dulu awal reformasi, kita merubah seluruh strategi pembangunan yang sentralistik, kemudian memunculkan otonomi daerah menjadi salah satu cara baru di dalam pembangunan. Nah, bahkan kita membentuk Kementerian Otonomi Daerah. Pada perkembangannya mengalami percepatan kemajuan, tetapi pada akhirnya dievaluasi karena ada berbagai titik lemah, yaitu yang disebut sebagai korupsi di tingkat tengah. Waktu itu isu yang muncul, kantor bupati kadang-kadang lebih mewah daripada kantor-kantor lainnya gara-gara anggaran itu. Kemudian kita punya evaluasi lanjutan, salah satu yang paling fundamental atau fenomenal gitulah adalah Undang-Undang Pembangunan Desa. Undang-undang ini dibuat dalam kerangka agar menyeimbangkan pelaku pembangunan yang sentralistik. Gak apa-apa, tambah dikit ya. Tambah dikit boleh ya? Ya, soal IKN tadi. Ini karena ada timernya itu ngomong jadi sangat cepet-cepetan ini. Nggak apa-apa, sekaligus latihan nanti ngadepi di KPU nanti kira-kira gitu. Nah, kemudian dievaluasi melalui pembangunan otonomi daerah melalui pembangunan desa sebagai bukan sekedar kewenangan dan distribusi kerja, tetapi lebih besar dari itu adalah bagaimana ada anggaran yang langsung bisa dirasakan dan digunakan sesuai kebutuhan mendesak di tingkat desa. Anggaran yang digunakan lambat laun berkembang dan tumbuh terus meningkat. Awalnya banyak yang ragu karena apakah kepala desa mampu menggunakan dana desa, apakah tidak terjadi korupsi. Alhamdulillah 5 tahun pertama terbukti sukses, memang ada kasus-kasus korupsi. Tapi dibanding korupsi yang di atas lebih banyak korupsi di atas daripada di desa. Ibarat hujan kira-kira begini, anggaran turun dari langit kalau lewat genteng, kemudian lewat talang-talang sampai ke tanah tinggal 30%, kira-kira begitu. Terserap genteng, terserap talang. Tapi dengan anggaran desa ini diharapkan hujan itu langsung ke tanah dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Masalahnya adalah aparatur kepala desa harus betul-betul dipersiapkan. Saya kira salah satu tugas kita semua
termasuk Universitas Muhammadiyah harus memperbanyak dan memproduk kepala-kepala desa lulusan Universitas Muhammadiyah yang bisa menjadi pelaku pembangunan yang menjadi contoh, sehingga hujan dari langit tidak menjadi contoh selama ini, nyerap di mana-mana sampai di bawah. Programnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di bawah. Oleh karena itu pembangunan desa, pengalaman 7 tahun ini terbukti mengalami percepatan pembangunan yang dahsyat, apalagi kalau anggaran dan sistem serta perhatian, guidance, arahan lebih detail lagi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Caimin. Berikut